Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fadila dengan NIM 2021-310217, ruangan INA 21A, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi AIK 6, yakni materi pertama yaitu wawasan dan ilmu pengetahuan. Pengertian dari pengetahuan. Pengetahuan adalah produk dari penggunaan indera manusia atau pemahaman seseorang terhadap satu objek melalui indera yang dimilikinya seperti mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Proses penginderaan tersebut secara langsung dipengaruhi oleh beberapa kuatnya pengerhatian dan persepsi seseorang terhadap objek tersebut. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran dan indera penglihatan. Pengetahuan terbentuk setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Adapun jenis pengetahuan, yang pertama pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa disebut sebagai common sense, yaitu pengetahuan atas dasar aktivitas kesadaran akal sehat, baik dalam menyerap dan memahami suatu objek serta menyimpulkan atau memutuskan secara langsung suatu objek yang diketahui. Yang kedua, pengetahuan ilmu atau ilmiah. Pengetahuan ilmu merupakan pengetahuan yang menekankan evidensi, disusun dan secara sistematis, mempunyai metode dan memiliki prosedur. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu dan biasanya memberikan pengetahuan yang refleksi dan kritis. Yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama merupakan pengetahuan yang bermuatan dengan hal-hal keyakinan, kepercayaan yang diperoleh melalui wahyu Tuhan. Pengetahuan agama adalah bersifat mutlak dan wajib diikuti oleh para pengikutnya. Berikutnya, ilmu pengetahuan dalam penelitian. Ilmu pengetahuan dalam penelitian merupakan proses penggunaan metode ilmiah untuk memahami fenomena, menguji hipotesis, dan memperluas pengetahuan dalam berbagai bidang pengetahuan. Ini melibatkan langkah-langkah seperti merumuskan pertanyaan penelitian, merancang penelitian, pengumpulan dan menganalisis data, serta menafsirkan hasil. Berikutnya, iman dan ilmu jaminan Allah untuk meraih kesuksesan. Pernyataan iman dan ilmu dalam jaminan Allah untuk meraih kesuksesan mencerminkan keyakinan dalam kepercayaan agama, khususnya Islam, bahwa kombinasi antara iman, keyakinan yang kuat kepada Allah, dan ilmu pengetahuan yang dipahami dan diterapkan dengan baik merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Berikut adalah beberapa cara di mana iman dan ilmu dianggap sebagai jaminan Allah dalam meraih kesuksesan. Yang pertama, iman sebagai fondasi. Iman yang kuat kepada Allah menjadi landasan utama dalam mencapai kesuksesan. Keyakinan yang kokoh akan keberadaan dan kuasa Allah memberikan kekuatan moral, ketenangan batin, dan motivasi untuk bertindak dengan baik serta menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, ilmu sebagai cahaya. Ilmu yang diperoleh dan dipahami dengan baik memberikan pengetahuan yang diberkati oleh Allah. Dengan ilmu, seseorang dapat memahami dunia dengan lebih baik, membuat keputusan yang bijaksana, dan mengambil tindakan yang tepat dalam berbagai situasi kehidupan. Yang ketiga, keseimbangan antara iman dan ilmu. Keseimbangan yang baik antara iman dan ilmu menjadi kunci dalam mencapai kesuksesan yang sejati. Iman yang kuat tanpa ilmu yang menandai dapat membuat seseorang terjebak dalam ketidakpastian atau kesalahpahaman. Yang keempat, berkah dan pertolongan Allah. Allah menjanjikan bimbingan, berkah, dan pertolongan kepada mereka yang memiliki iman yang teguh dan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Kesuksesan yang diperoleh oleh individu yang menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama dianggap sebagai hasil dari pertolongan dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kepribadian seorang ilmuwan muslim. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah dinamika organisasi psikofisik,
fungsional manusia yang menjelma dalam pola-pola tingkah laku spesifik dalam menghadapi medan hidupnya. Struktur kepribadian, qablu atau al-qalb, merupakan materi organik al-adbu al-madi yang memiliki sistem kognisi jibas idriki ma'rifi yang berdaya emosi al-syu'ur. Al-Ghazali secara tegas melihat kalbu dari dua aspek, yakni kalbu jasmani dan kalbu rohani. Kalbu jasmani adalah daging sanubari yang terbentuk seperti jantung pisang yang terletak di dalam dada sebelah kiri. Akal adalah dimensi psikis manusia dari aspek nafsani yang berada di antara dua dimensi lainnya yang paling berbeda dan berlawanan, yaitu berada di antara dimensi an-nafsu dan al-qalbi. Nafsu adalah daya nafsani yang memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan al-ghadabiyah dan al-syahwaniyah. Al-ghadabiyah adalah suatu daya yang berpotensi untuk menghindari diri dari segala yang membahayakan. Selanjutnya, ciri-ciri kepribadian Islami. Yang pertama, salamul akidah atau akidah yang bersih. Yang kedua, mujahadatul li nafsi atau berjuang melawan hawa nafsu. Yang ketiga, matinul ukhluk atau akhlak yang kokoh. Yang keempat, qawiyul jismi atau kekuatan jasmani. Yang kelima, solihul ibadah islamiyah atau ibadah yang benar. Berikutnya, ilmu pengetahuan menurut Islam. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, alima ya'lamu, ilmi, yang berarti pengetahuan. Al-ma'rifah kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari asal kata ilmi ini, selanjutnya diindonesiakan menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam, hasil usaha yang sungguh-sungguh ijtihad dari para ilmu muslimun, ulama, muhtajid, atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ayat pertama yaitu Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yang kedua Quran surah Al-Syad ayat 29, yang ketiga Quran surah At-Taubah ayat 122, yang keempat Quran surah Al-Imran ayat 61, yang kelima Quran surah Al-An'am ayat 100. Materi selanjutnya yaitu ilmu falak. Pengertian dari ilmu falak. Ilmu falak menurut etimologi terdiri dari dua kata, yaitu ilm dan falak atau al-falak. Ilm artinya al-ma'rifah yaitu pengetahuan, sedangkan falak atau al-falak artinya al-mada'ar yaitu orbit, garis atau tempat perjalanan bintang. Lois Ma'luf menyebut bahwa ilmu falak itu menurut etimologi adalah ilmu yang membahas tentang letak benda-benda langit beserta dengan pergerakan dan pengaturannya. Dari beberapa definisi yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pembahasan dan kajian ilmu falak tidak terlepas dari benda-benda langit, baik itu dalam bentuk fisik, benda dan gerakan, serta kaitan hubungan keteraturannya antara satu benda langit dengan benda yang lainnya. Yang kedua, istilah-istilah ilmu falak. Yang pertama, aberasi. Aberasi adalah perpindahan semu arah cahaya bintang akibat pergerakan bumi. Yang kedua, arah. Arah adalah jarak terdekat yang diukur melalui lingkaran besar. Yang ketiga, astrolabe adalah perkakas kuno yang biasa digunakan untuk mengukur kedudukan benda langit pada bola langit. Yang keempat, azimut merupakan busur pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik utara ke titik timur. Yang kelima, beda azimut, selisih antara azimut matahari dan azimut bulan. Yang keenam, busur malam, yaitu busur yang ditunjukkan oleh lintasan matahari dalam peredaran semu hariannya yang berawal dari titik terbenam hingga titik terbit. Yang ketujuh, busur siang adalah busur yang ditunjukkan oleh lintasan matahari dalam peredaran semu hariannya mulai dari titik terbit sampai titik terbenam. Berikutnya, dasar hukum ilmu falak. Mempelajari ilmu falak atau ilmu hisab itu hukumnya wajib, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Husain.
Mempelajari ilmu falak itu wajib, bahkan diperintahkan untuk mempelajarinya, karena ilmu falak itu mencakup ilmu pengetahuan tentang kiblat dan hal-hal yang berhubungan dengan pengalaman, misalnya puasa. Lebih-lebih pada masa sekarang, karena ketidaktahuannya para hakim akan ilmu falak, sikap mempermudah setelah kecerobohan mereka sehingga mereka menerima kesaksian hilal seseorang yang mestinya tidak dapat diterima. Berikutnya, perhitungan arah Ka'bah. Ulama fikih sepakat bahwa kiblat orang yang melihat Ka'bah adalah tepat menghadap ke bangunan Ka'bah, menghadap ain Ka'bah. Bahkan mazhab Hambali menambah bahwa ketentuan ini juga berlaku bagi penduduk kota Mekah, sekalipun antara dirinya dengan bangunan Ka'bah terhalang. Kiblat orang yang tidak melihat Ka'bah, orang di luar Mekah, jumhur ulama sepakat bahwa kiblatnya menghadap arah Ka'bah. Yang dimaksud dengan Ka'bah menurut jumhur ulama termasuk udaranya, baik atas maupun ke bawah. Dengan kata lain, yang termasuk Ka'bah adalah lapisan tanah tempat berdirinya bangunan Ka'bah sampai ke angkasa raya. Dengan demikian, orang berada di tempat tinggi, di dalam pesawat dan di dalam sumur atau terowongan bawah tanah, mereka dalam melaksanakan salat harus menghadap Ka'bah. Kiblat adalah arah yang dihadap orang Islam ketika melaksanakan salat, yaitu arah menuju Ka'bah di Mekah. Berikutnya, perhitungan arah salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa salat fardu yang terdiri dari salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh telah ditentukan waktu permulaan dan akhirnya dengan ungkapan kata kitaban mauquta. Maksudnya, masing-masing salat fardu mempunyai rentang lama waktu yang berbeda. Contohnya salat zuhur dimulai ketika matahari telah tergelincir dari titik kulminasi atau puncaknya dan berakhir ketika waktu asar masuk. Dari mulai tergelincir matahari sampai masuk waktu asar di mana dapat dihitung lama waktunya, umpamanya 2 jam, dan dapat diketahui besar derajat dan menitnya dengan cara memindahkan lama waktu 2 jam tersebut ke derajat dan menit, seperti 30 derajat. Demikian pula dengan waktu salat fardu lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan salat didirikan pada 2 tepi siang, yaitu pada waktu pagi dan pada waktu petang, yaitu salat zuhur dan salat asar, dan pada permulaan malam, yaitu salat maghrib dan isya dan subuh. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salat itu wajib dilaksanakan sebanyak 5 kali dalam sehari semalam dengan batas-batas waktu tertentu. Berikutnya, perhitungan awal bulan Qamariyah. Kata kamar berasal dari bahasa Arab, artinya bulan. Kata kamar bila dikaitkan dengan umur hari dalam 1 bulan disebut bulan Qamariyah. Secara terminologis, kamar adalah bulan pada setiap keadaan atau bulan sabit yang kelihatan setelah beberapa saat terjadi ijtima'. Posisi di mana matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis bujur yang sama. Ahli falak dalam penetapan awal bulan Qamariyah menggunakan 2 metode. Pertama, menggunakan metode ruqyah al-hilal, yaitu melihat hilal secara langsung dengan mata. Kedua, menggunakan metode hisab, yaitu menghitung posisi dan ketinggian hilal saat matahari terbenam setelah terjadi ijtima'. Penentuan awal Ramadan dan Syawal didasarkan kepada ruqyat. Barang siapa melihat hilal pada akhir Sya'ban, wajib berpuasa, termasuk orang yang tidak melihat tetapi mendapat informasi bahwa hilal sudah terbit. Mafhumnya orang yang tidak melihat hilal dan tidak mendapat informasi tidak wajib berpuasa. Kepastian hilal di atas ufuk pada akhir bulan Sya'ban atau Ramadan dapat dipandang sebagai syarat melakukan puasa Ramadan dan mengakhiri puasa Ramadan. Materi selanjutnya yaitu pedoman hidup Islamiyah warga Muhammadiyah. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah merupakan pedoman atau acuan bagi perilaku dan tindakan warga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma Islam.
Jika nilai-nilai dan norma-norma Islam itu telah dipahami dan dihayati secara mendalam, maka dengan sendirinya akan berpengaruh pada pengalaman sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan warga Muhammadiyah, yang muaranya dapat menuju pada terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana tujuan Muhammadiyah. Selanjutnya, kehidupan individu atau pribadi. Dalam akidah, setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran iman berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Dalam akhlak, setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, yakni ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sehingga menjadikan iman yang kokoh dalam diri. Dalam ibadah, setiap warga Muhammadiyah melakukan ibadah baik itu wajib maupun sunnah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas dan amal saleh yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji. Dalam muamalah dunawiyah, setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai khalifah di bumi, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan di dunia secara positif. Berikutnya, kehidupan keluarga. Kedudukan keluarga. Keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif, sehingga menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah dakwah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Fungsi keluarga. Keluarga di lingkungan Muhammadiyah memiliki fungsi sebagai bagian dari pengkaderan sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi penerus dan penyempurnaan gerakan dakwah di kemudian hari. Selanjutnya, kehidupan sosial atau masyarakat. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan, baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Dalam hubungan ketetanggaan, bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya. Selanjutnya, kehidupan bisnis dan ekonomi. Kegiatan bisnis dapat dilakukan selama tidak merugikan sesama manusia, baik di bidang produksi maupun distribusi barang dan jasa. Prinsip sukarela dan keadilan merupakan prinsip penting yang harus dipegang, baik dalam lingkungan inter atau organisasi, maupun dalam lingkungan ekstern atau partner maupun pelanggan. Hasil dari aktivitas perekonomian akan menjadi harta kekayaan atau mal pihak pengusahakannya. Harta dari hasil kerja ini merupakan karunia dari Allah yang penggunaannya harus sesuai dengan jalan yang diperkenakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kehidupan dalam mengelola amal usaha. Bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan, dan seluruh pimpinan serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah. Yang kedua, amal usaha Muhammadiyah adalah milik persyarikatan, dan persyarikatan bertindak sebagai badan hukum atau yayasan dari seluruh amal usaha itu, sehingga semua bentuk kepemilikannya persyarikatan hendaknya dapat diinventarisasi dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang berlaku. Yang ketiga, pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut. Berikutnya, kehidupan dalam politik. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis atau masa bodoh dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud
bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika atau akhlak Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua, berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan islah serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit. Yang ketiga, menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politis dan kekuatan politik yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa. Selanjutnya, kehidupan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, setiap warga Muhammadiyah wajib untuk menguasai dan memiliki keunggulan dalam kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana kehidupan yang penting untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, setiap warga Muhammadiyah harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yaitu kritis, terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya, serta senantiasa menggunakan daya nalar. Yang ketiga, kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan iman dan amal salih yang menunjukkan derajat kaum muslimin dan membentuk pribadi ulul albab. Selanjutnya, kehidupan dalam menjalani profesi. Pertama, setiap anggota Muhammadiyah dalam memiliki dan menjalani profesinya di bidang masing-masing hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan atau halal dan kebaikan atau thayyibah, amanah, kemanfaatan, dan kemaslahatan yang membawa pada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, setiap anggota Muhammadiyah dalam menjalani profesi dan jabatan dalam profesinya hendaknya menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan hal-hal batil lainnya yang menyebabkan kemudaratan dan kehancuran nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan kebaikan umum. Pertama, memasyarakatkan dan mempraktikkan budaya bersih, sehat, dan indah lingkungan disertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keimanan dan kesalihan. Yang kedua, melakukan tindakan-tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam menghadapi kezaliman, keserakahan, dan rekayasa serta kebijakan yang mempengaruhi dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan tereksploitasinya sumber-sumber daya alam yang menimbulkan kehancuran, kerusakan, dan ketidakadilan dalam kehidupan. Baiklah, itulah tadi materi AIK yang sempat saya paparkan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.